Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan merangkum alur film yang dibintangi oleh Jennifer Lopez yang berjudul The Boy Next Door, yang rilis pada tahun 2015 yang lalu, mengisahkan tentang seorang guru sastra Inggris bernama Claire Peterson. Walaupun penampilannya di sini lebih cocok jadi guru olahraga atau instruktur senam, rumah tangga si guru pemersatu bangsa ini sedang berada di ambang perceraian karena suaminya yang bernama Garrett ketahuan selingkuh dengan sekretarisnya sendiri. Alasan yang klise memang. Claire mempunyai anak remaja bernama Kevin, yang juga merupakan murid di sekolahnya. Suatu hari hadirlah seorang pemuda good looking yang merupakan keponakan dari tetangganya, yang bernama Noah. Tidak hanya bertetanggaan, mereka bahkan juga terlibat hubungan mata-mantap. Bisa ditebak lah ya dari judul dan sinopsisnya film ini bercerita tentang apa. Sebelum kita lanjut ke cerita lengkapnya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Di awal film memperlihatkan perdebatan antara Claire dan sahabatnya yang bernama Vicky, yang juga merupakan wakil kepala sekolah di tempatnya mengajar. Vicky kesal sama sikap Claire yang masih belum bisa move on dari pria yang jelas-jelas sudah mengkhianatinya. Sementara Claire malah berencana untuk rujuk dengan Garrett demi anaknya Kevin. Lagi pula si Garrett sepertinya sudah tobat dan tidak lagi berhubungan dengan sekretarisnya. Pada malam harinya Claire dan Garrett merayakan ulang tahun Kevin yang ke-17. Garrett berencana mengajak keduanya untuk liburan bertiga. Kevin sangat excited mendengar tentang liburan itu. Awalnya Claire juga tertarik, mengingat ini bisa jadi rekonsiliasi buat hubungannya yang buruk dengan Garrett. Tapi setelah tahu kalau Garrett diam-diam masih berhubungan lagi dengan sekretarisnya, Claire pun kecewa dan membatalkan niatnya untuk pergi. Walaupun Garrett sudah bilang kalau pertemuannya semata-mata hanya karena alasan kerja, tapi Claire masih meragukan kesetiaan Garrett. Keesokan paginya, Claire mengajak Kevin untuk melakukan check up rutinnya ke dokter tentang penyakit alerginya. Saat ingin mengeluarkan mobil, pintu bagasinya mogok. Kemudian dia mencoba untuk memperbaikinya. Lalu tiba-tiba ada Noah, si tetangga baru yang datang membantunya. Di sini keduanya tampak sama-sama terpesona pada pandangan pertama. Kepindahan Noah adalah untuk menjaga pamannya yang sudah tua dan cacat. Ditambah lagi dia kini hanya sebatang kara. Orang tuanya tewas karena kecelakaan mobil setahun yang lalu. Lalu Noah menawarkan diri untuk memperbaiki pintu garasinya. Sebelum itu dia mengajak Kevin membeli peralatan yang dibutuhkan di toko perkakas terdekat. Di toko itu Kevin merasa grogi untuk berhadapan dengan si penjaga toko, yang merupakan gadis yang dia taksir di sekolahnya bernama Ali. Lalu Noah meyakinkan Kevin untuk tidak perlu malu. Di sana Noah juga menyaksikan Kevin diam saja saat dibully oleh teman sekolahnya bernama Zimmer. Singkat cerita, Noah berhasil memperbaiki pintu garasi mobil Claire. Dari sini mereka mulai dekat. Pada malam harinya, Claire yang lagi santai dari jendela rumahnya, dia memperhatikan si Noah yang sedang menjaga pamannya. Hal itu membuat Claire tambah yakin kalau Noah adalah anak yang baik. Pada hari berikutnya, Noah membantu Kevin memperbaiki mobil ayahnya. Dari jendela tampak diam-diam Claire memperhatikan Noah dan Kevin yang sudah mulai akrab. Di sini Claire juga mulai menunjukkan ketertarikannya dengan Noah. Begitu juga sebaliknya dengan Noah. Mereka sama-sama saling mencuri pandang. Hari demi hari berganti. Kepribadian Noah yang charming dan peramah berhasil membuat dia diterima baik oleh Claire dan orang-orang terdekatnya. Claire bahkan bilang kepada Noah untuk tidak perlu segan-segan datang dan makan di rumahnya kapan saja, mengingat Noah sendirian karena pamannya sedang berada di rumah sakit. Claire semakin tertarik dengan Noah setelah tahu kalau dia punya hobi yang sama dengannya, yaitu tentang sastra. Entah benaran hobi atau hanyalah sebuah modus untuk bertujuan membuat Claire terkesan. Tapi yang pasti dia berhasil menarik perhatian ibu satu anak ini. Singkat cerita, Kevin dan ayahnya pergi berkemah. Noah yang menyadari akan hal itu mencoba memanfaatkan kesempatan yang ada dengan melancarkan aksi jurus pucuk boynya untuk mendekati Claire yang sedang sendirian dan tengah dilanda sepi. Noah memberikan Claire sebuah buku sastra. Meski awalnya dia menolak buku tersebut karena harganya yang mahal, tapi akhirnya dia bisa menerima pemberian Noah tersebut. Pada malam harinya, Claire diam-diam kembali memperhatikan Noah di balik jendela. Dan kali ini aksinya tersebut ketahuan sama Noah.
membuat Noah semakin yakin kalau Claire diam-diam juga menyukai dirinya. Kemudian Claire pergi ke sebuah restoran untuk bertemu dengan seorang pria yang dijodohkan dengannya oleh Vicky. Tapi tampaknya kencan buta tersebut tidak berjalan sukses, karena pria tersebut terkesan agak skeptik dengan perempuan yang memiliki karir seperti dirinya. Claire kembali ke rumahnya dengan penuh kekecewaan. Dia menumpahkan kegalauannya dengan sebotol red wine. Noah meminta bantuan Claire tutorial tentang cara memanggang ayam untuk makan malamnya. Tapi tentu saja itu hanyalah akal-akalannya saja untuk bisa berduaan dengan Claire. Kemudian mereka dinner berdua di rumah itu. Berduaan di malam yang dingin dan juga sama-sama dalam pengaruh Amer, bisa ditebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, terjadilah aksi bercocok tanam. Keesokan paginya Claire terbangun dan menyadari kalau goanya telah dicoblos tadi malam. Dia pun merasa sangat menyesal. Tapi tidak dengan Noah. Dia merasa apa yang terjadi tadi malam adalah hal yang wajar, karena mereka sudah sama saling menyukai satu sama lain. Tapi Claire beranggapan lain. Yang terjadi tadi malam adalah sebuah kesalahan. Mendengar itu Noah menjadi kecewa dan emosi. Tanpa sadar dia menonjok dinding hingga melukai tangannya. Singkat cerita, Kevin dan Garrett kembali dari camping mereka. Kevin meminta Claire untuk mengizinkan ayahnya untuk menginap. Claire mengizinkannya. Tapi di sini Claire terlihat gelisah karena dihantui rasa bersalah atas aksi mantap-mantapnya dengan Noah tadi malam. Ditambah lagi Noah tiba-tiba datang. Lalu Kevin mengenalkan Noah dengan ayahnya. Claire keluar menemui mereka bertiga dan mencoba untuk bersikap tenang. Noah sepertinya sengaja datang untuk melihat reaksi Claire. Malam harinya Claire dan Garrett membicarakan masalah pernikahan mereka. Dan sepertinya Claire sudah mulai membuka hatinya dan perlahan-lahan mencoba untuk menerima Garrett kembali. Keesokan paginya di sekolah Claire kembali mengajar seperti biasanya. Tak lama kepala sekolah datang ke kelasnya. Claire sangat terkejut saat Capsek meminta Noah untuk mengikuti mata pelajarannya. Kelas yang hanya khusus untuk murid junior saja. Kemudian dia menanyakan hal itu kepada kepala sekolah tersebut. Lalu kepala sekolah itu bilang kalau Claire lah yang memintanya untuk menerima Noah masuk di kelasnya. Lalu dia menunjukkan berkas email yang dikirim Claire kepadanya. Claire tampak kebingungan karena dia merasa tidak pernah mengirim email tersebut. Noah menjadi sangat terobsesi dengan Claire, bahkan mengikuti kemanapun dia pergi. Di rumah Noah sengaja datang dan mengajak Kevin main di luar, bertujuan untuk memanasi Claire. Merasa khawatir, Claire mengingatkan Kevin untuk tidak terlalu sering mengajak Noah datang ke rumah. Pembicaraan itu didengar sendiri oleh Noah yang sengaja menguping di tangga. Noah mencoba menghasut Kevin untuk membenci ayahnya, dengan mengingatkan kembali akan kesalahan ayahnya yang telah menyakiti dia dan ibunya. Tampaknya Noah mulai termakan hasutan Kevin. Selesai makan malam, Kevin langsung meluahkan unek-unek yang dia simpan selama ini kepada ayahnya. Claire semakin khawatir karena Noah telah membawa pengaruh buruk bagi Kevin. Pagi itu Claire mendapatkan kiriman bunga dengan sebuah not bertuliskan berilah aku kesempatan satu kali lagi. Dia pikir bunga itu dari Garrett. Dia pun menelponnya berniat untuk berterima kasih. Claire kaget setelah Garrett bilang kalau bunga itu bukanlah darinya. Kemudian dia pergi menemui Noah yang sedang berlatih di ruangan tinju sekolah. Claire mempertanyakan tentang bunga itu. Noah bilang kalau bunga itu sebagai permintaan maaf darinya. Claire mengatakan kalau sangat tidak pantas seorang murid memberikan bunga kepada gurunya. Lalu Claire dan Noah setuju untuk mengakhiri ketegangan di antara mereka dan memulai lagi hubungan mereka dari awal. Esok harinya Ali meminta Kevin untuk menjadi pasangan di pesta dansa sekolah. Mendengar itu Kevin merasa sangat bahagia karena hubungannya dengan Ali maju satu langkah lagi. Tentu saja itu semua berkat sahabat barunya yaitu Noah. Pada malam harinya Noah melihat Garrett dan Claire baru saja pulang dari dinner di luar. Hal itu membuatnya kembali terbakar api cemburu. Emosinya semakin tak terkendali. Dia masih tidak bisa menerima kenyataan kalau Claire dan Garrett bersama kembali. Besok paginya tepat setelah Garrett pergi, Noah menemui Claire dan marah-marah. Dia kecewa dengannya yang telah memungkiri janjinya untuk memulai lagi hubungan mereka dari awal. Pertengkaran mereka disaksikan oleh Kevin.
Lalu Claire menyuruh Kevin untuk menjauhi Noah. Tentu saja Kevin tidak mau menjauhi teman yang sudah banyak membantunya itu. Karena Noah, kini Kevin sudah berani melawan dan menyalahkan ibunya dan lebih memilih pergi bersama Noah. Hal itu membuat Claire semakin khawatir. Di sekolah seperti biasa, Kevin diganggu lagi oleh Zimmer. Lalu Noah datang membantunya. Akibatnya Zimmer cedera parah. Karena insiden perkelahian tersebut membuat Vicky, si wakil kepala sekolah, harus menghukumnya. Tapi bukannya takut, Noah malah balik mengancam akan mencelakainya. Sikapnya yang kurang ajar itu membuat Vicky sangat marah sekaligus takut. Dengan terpaksa dia mengeluarkan Noah dari sekolah. Singkat cerita, Kevin pergi ke pesta dansa dan bertemu dengan Ali. Kemudian dia memberikan sekuntum bunga untuknya. Ibunya juga ada di sana. Lalu Ali bilang kepada Claire kalau keran di toilet mengalami kebocoran. Lalu Claire pergi untuk mengeceknya. Ternyata sudah ada Noah yang menunggu di sana. Dan hampir saja dia diperkaos oleh Noah. Beruntung dia berhasil menyelamatkan diri. Besok paginya di dalam sekolah, Claire kaget melihat foto mantap-mantapnya dengan Noah bertebaran di dalam kelas. Beruntung dia berhasil membersihkan foto-foto itu sebelum para murid masuk. Sepulang sekolah, Kevin dijemput oleh ayahnya. Garrett mencoba mengambil kembali hati anaknya dengan membelikan dia sebuah mobil. Lalu mereka berdua mengendarai mobil tersebut. Tapi Kevin masih tak bisa memaafkannya. Dengan sengaja dia mengendarai mobil tersebut dengan kelajuan yang tinggi. Lalu tiba-tiba rem mobil itu berhenti berfungsi, hingga menyebabkan kecelakaan kecil. Beruntung keduanya selamat. Hampir saja naas, Kevin langsung meminta maaf kepada Garrett atas sikapnya selama ini, dan hubungan keduanya kembali membaik. Saat pulang, Claire melihat Noah ada di rumahnya, sedang menonton TV bersama Garrett dan Kevin. Tak lama Noah datang menemui Claire di dapur dan memberitahunya kalau dia memegang video mata-mata mereka. Kalau tidak ingin tersebar, Claire harus menemuinya malam ini di rumahnya. Dengan terpaksa Claire menemuinya. Di sana Claire meminta Noah menyerahkan video itu. Tapi tentu saja dia tidak mau memberikannya, dan malah memaksa Claire untuk meninggalkan Garrett dan ikut dengannya memulai hidup baru di tempat yang jauh. Claire menolaknya mentah-mentah lalu dia pergi. Tak ingin menyimpan masalah sendirian, Claire memberitahu Vicky tentang dia dan Noah. Claire takut video tersebut akan menghancurkan keluarganya. Vicky bilang kalau itu semua tidak akan pernah terjadi dan berjanji akan membantunya. Sepulang sekolah seperti biasa, Noah mengikuti mobil Claire. Setelah mengikuti mobil itu cukup jauh, Noah menyadari kalau di dalam mobil itu bukanlah Claire, melainkan Vicky. Dia pun buru-buru memutar balik arah mobilnya. Sementara di tempat lain, Claire masuk ke rumah Noah untuk mengambil video tersebut. Tak lama Vicky menelponnya, menyuruhnya untuk segera keluar dari rumah itu, karena Noah akan segera kembali. Claire buru-buru mencari letak video itu, dengan mengikuti kabel kamera yang mengarah ke ruang bawah tanah. Dia sangat kaget, melihat ruangan itu dipenuhi dengan foto-foto dirinya. Dan bahkan selama ini Noah diam-diam memasang kamera di rumah Claire, untuk memantau gerak-geriknya. Kemudian Claire menghapus semua file tentang dirinya yang ada di laptop Noah. Claire juga menemukan bukti di laptop itu, bahwa Noah lah yang dengan sengaja menyebabkan kedua orang tuanya sendiri tewas kecelakaan dengan mensabotase fungsi rem mobil orang tuanya seperti yang dia lakukan ke mobil Kevin dan Garrett waktu itu. Setelah selesai melenyapkan bukti-bukti yang ada, Claire keluar dari rumah itu. Kemudian dia menelpon Vicky untuk memberitahu kalau semuanya sudah aman. Tak lama seseorang mengerebek pintu rumahnya. Dia pikir itu adalah Noah, tapi ternyata itu adalah Kevin. Belum sempat menutup teleponnya, tiba-tiba Noah datang menyerang Vicky. Besok paginya Claire datang menemui detektif yang menangani kasus kecelakaan orang tua Noah. Mendengar pengakuan detektif itu, Claire semakin yakin kalau Noah lah yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Tak lama Claire menelpon Vicky. Lalu ada voice note dari Vicky yang menyuruh Claire untuk datang ke tempatnya, tanpa dia sadari bahwa yang mengangkat HP Vicky adalah Noah. Lalu Claire pun datang. Sesampainya di sana dia sangat kaget melihat Vicky telah tewas. Kemudian dia bergegas untuk kabur. Saat sedang menelpon bantuan di dalam mobilnya, secara tiba-tiba dia dicegat oleh Noah dan dibawa ke sebuah gudang. Di sana juga ada Garrett dan Kevin dalam keadaan terikat. Lalu Noah memberi Claire dua pilihan, ikut dengannya atau Garrett dan Kevin mati. Kemudian dia menyiram tempat tersebut dengan bensin bermaksud untuk membakarnya. Tidak punya pilihan lain, Claire setuju untuk ikut dengannya. Di saat Noah tengah lengah, di saat itulah Claire menyerangnya. Dan Noah pun tumbang. Dan Noah pun tewas terbakar. Tak lama polisi datang ke tempat kejadian. Beruntung ketiganya berhasil selamat, dan film pun berakhir. Begitulah kira-kira keseluruhan ceritanya. Lumayan sih menurut saya, walaupun gak berbeda jauh dari film tentang obsesi psikopat kebanyakan.
Yang bikin kita betah nonton film ini adalah faktor Jennifer Lopez-nya. Selain itu ya biasa aja. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di next video.